Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian sehat selalu dan ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berlalu. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pada materi pembelajaran pada kesempatan pertemuan kali ini, kita bersama-sama dulu membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, materi yang akan disampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini adalah kompetensi dasar 3.4 menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dan grafiknya. 4.4 menyajikan dan menyelesaikan masalah konseptual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menjelaskan pengaruh dari koefisien X kuadrat pada fungsi kuadrat f(x) terhadap karakteristik dari grafik fungsi f(x). Yang kedua, menjelaskan hubungan antara nilai diskriminan dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Dan yang ketiga, aplikasi fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan model daring PowerPoint, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengaruh koefisien X kuadrat pada fungsi kuadrat f(x) terhadap karakteristik dari grafik fungsi f(x) sampai benar. 2. Menjelaskan hubungan antara nilai diskriminan dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Dan yang ketiga, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari aplikasi fungsi kuadrat. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita mulai dengan sifat koefisien. Bentuk umum dari suatu fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ternyata koefisien A, B, dan C bisa menunjukkan sifat dari grafik fungsi kuadrat. 1. Nilai A menentukan jenis kurva. Poin A, jika A lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat atau kurva membuka ke atas atau terbuka ke atas. Poin B, jika A lebih kecil dari 0, maka grafik fungsi kuadrat atau kurvanya membuka ke bawah atau terbuka ke bawah. Perlu Anda ketahui dan diingatkan bahwa ini adalah koefisien dari X kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Poin yang kedua, nilai B bersama nilai A menentukan letak sumbu simetri. Poin A, jika A dan B memiliki tanda yang sama, maka letak sumbu simetri berada di kiri sumbu Y. Sekali lagi untuk poin A, jika A dan B memiliki tanda yang sama, maka letak sumbu simetri berada di sebelah kiri dari sumbu Y. Poin B, jika B sama dengan 0, sumbu simetri tepat berada pada sumbu Y. Poin C, jika A dan B memiliki tanda yang berbeda,
maka sumbu simetri berada di sebelah kanan dari sumbu Y. Poin yang ketiga, nilai C, ingat C ini adalah konstanta. Nilai C menentukan perpotongan dengan sumbu Y. Poin A, jika C sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat atau kurva memotong di titik 0,0. Poin B, jika C lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat atau kurvanya ini memotong sumbu Y yang positif. Sumbu Y yang positif artinya yang di atas dari sumbu X. Kemudian poin C, jika C lebih kecil dari 0, maka grafik fungsi kuadrat atau kurvanya ini memotong sumbu Y negatif. Y negatif artinya di bawah sumbu X. Nah, sekarang sifat diskriminan. Fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c memiliki nilai diskriminan yang dirumuskan dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ternyata nilai diskriminan ini dapat menentukan apakah suatu fungsi kuadrat memotong sumbu X atau tidak. Di mana? Yang pertama, jika D lebih besar dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini kalau pada persamaan kuadrat, artinya persamaan itu memiliki akar yang berbeda. Pada fungsi kuadrat, akar-akarnya itu yang disebut pembuat nol fungsi. Jadi kalau pada persamaan kuadrat disebut akar-akar persamaan kuadrat, kalau pada fungsi kuadrat merupakan pembuat nol fungsi. Poin yang kedua, jika D sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di 1 titik. Kalau pada persamaan kuadrat memiliki akar yang sama atau disebut akar kembar. Dan poin yang ketiga, jika D lebih kecil dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X. Pada persamaan kuadrat tidak memiliki akar-akar persamaan. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan gambaran umum grafik fungsi kuadrat jika dilihat dari nilai A dan B. Ingat, gambaran umum grafik fungsi kuadrat jika dilihat dari nilai A dan B. A ini adalah koefisien dari X kuadrat dan D adalah diskriminan. Perhatikan, untuk yang pertama, jika A lebih besar dari 0 atau A-nya ini positif, maka grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas, sebagaimana sifat dari A tadi, terbuka ke atas. Dan kalau D-nya lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat atau kurvanya ini akan memotong sumbu X, ini sumbu X, di 2 titik. Titik yang pertama ini titik yang kedua. Kita lanjutkan. Jika A lebih besar dari 0, sifatnya itu tadi terbuka ke atas atau membuka ke atas. Dan jika D-nya sama dengan 0, D ini diskriminan, maka grafiknya atau kurvanya ini akan memotong sumbu X di 1 titik.
ini terbuka ke atas atau membuka ke atas, artinya A lebih besar dari 0 atau A-nya positif. Kalau D-nya sama dengan 0, maka kurva ini memotong sumbu X di satu titik. Di mana? Di sini titiknya. Ini titik potong dengan sumbu X. Dan bagaimana jika D-nya ini lebih kecil dari 0? Nah, jika D-nya lebih kecil dari 0, maka kurvanya ini tidak memotong sumbu X. Tidak memotong sumbu X ini. A lebih besar dari 0, terbuka ke atas. Ini terbuka ke atas. Karena D lebih kecil dari 0, maka kurvanya tidak memotong sumbu X. Nah, untuk selanjutnya, jika A lebih kecil dari 0 atau A-nya ini negatif, maka berdasarkan sifat dari A tadi, grafik ini membuka ke bawah atau terbuka ke bawah. Bawah terbukanya ini. Dan karena D lebih besar dari 0, maka grafik ini atau kurva ini memotong sumbu X di dua titik. Titik yang pertama di sini, titik yang keduanya di sini. Kemudian kita lanjutkan. Jika A lebih kecil dari 0, sifatnya itu pasti kurvanya itu terbuka ke bawah. Nah, ini terbuka ke bawah. Karena D sama dengan 0, maka kurva ini memotong sumbu X di satu titik. Di sini perpotongan dengan sumbu X-nya. Dan jika A lebih kecil dari 0 dan D lebih kecil dari 0, A lebih kecil dari 0 terbuka ke bawah, dan D lebih kecil dari 0, maka kurvanya ini tidak memotong sumbu X. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, itulah gambaran umum grafik fungsi kuadrat jika dilihat dari nilai A dan B. Jadi sifat-sifat dari koefisien, sifat-sifat dari diskriminan mohon diperhatikan baik-baik, dipahami, dimengerti. Nah, ini grafik ini merupakan perwujudan dari sifat koefisien dan sifat diskriminan. Selanjutnya, contoh soal dan alternatif penyelesaian. Gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat berdasarkan karakteristik grafiknya pada fungsi kuadrat. Contoh yang pertama, fx sama dengan x kuadrat. Alternatif penyelesaian. Di sini A-nya 1, maka A lebih besar dari 0. Maka grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat akan membuka ke atas atau terbuka ke atas karena A-nya lebih besar dari 0 atau positif. Kemudian di sini B-nya sama dengan 0 di sini karena tidak ada ya, artinya B-nya sama dengan 0. B sama dengan 0 dan A lebih besar dari 0, maka sumbu simetrinya sama saja dengan sumbu Y, atau sumbu simetri berhimpit dengan sumbu Y. Kemudian di sini juga kita peroleh C-nya sama dengan 0. Maka grafik akan memotong di titik 0,0. Kemudian D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya 0, 0 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya adalah 1, min 4 kali 1, min 4. C-nya 0 kali 0, jadi min 4 kali 1, min 4 kali 0 adalah 0. Sehingga dengan demikian D sama dengan 0, grafik akan menyentuh sumbu X atau akan menyinggung sumbu X.
Nah, ini grafiknya. Ini menunjukkan grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat. Karena A-nya tadi 1 lebih besar daripada 0 atau positif, maka kurvanya ini terbuka ke atas. Karena B-nya sama dengan 0 dan A-nya lebih besar dari 0, maka sumbu simetrinya itu adalah sumbu Y ini. Dan karena D-nya sama dengan 0, maka grafik akan memotong sumbu X di satu titik atau akan menyinggung sumbu X di sini. Anakku sekalian, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Fx sama dengan X kuadrat min 5. Alternatif penyelesaian. Di sini kita peroleh A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, dan C-nya adalah min 5. Karena A lebih besar dari 0, maka grafiknya akan membuka ke atas atau terbuka ke atas. Kemudian B sama dengan 0 dan A lebih besar dari 0. Maka sumbu simetri sama saja dengan sumbu Y. Kemudian kita peroleh di sini C-nya sama dengan negatif 5. Maka grafik akan memotong sumbu Y di titik 0, min 5. Kemudian D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah 0 dikuadratkan dikurangi 4 kali A, A-nya 1, 4 min 4 kali 1 min 4, C-nya min 5, min 4 kali min 5, min 20. Jadi D sama dengan 20, jadi D lebih besar dari 0. Maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik, sebagaimana bisa diperhatikan grafiknya ini. Nah, ini kurvanya terbuka ke atas menunjukkan A lebih besar dari 0. Kemudian B-nya sama dengan 0 dan A lebih besar dari 0, maka sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Kemudian karena D-nya 20 lebih besar dari 0, maka kurva ini memotong sumbu X di 2 titik. Titik yang pertama ini, titik yang kedua ini. Karena C-nya sama dengan min 5, maka grafik ini memotong sumbu Y di titik 0, min 5 di sini. Silakan diperhatikan baik-baik. Baiklah anakku sekalian, kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3X min 10. Alternatif penyelesaian. Nah, kita perhatikan di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan min 10. Karena A-nya sama dengan 1, maka A lebih besar dari 0. Maka grafik atau kurva akan membuka ke atas. Kemudian A lebih besar dari 0 dan B juga ini lebih besar dari 0. Memiliki tanda yang sama, maka sumbu simetrinya terletak di sebelah kiri dari sumbu Y. Kemudian kita perhatikan C-nya adalah negatif 10. Maka grafik akan memotong sumbu Y di titik 0, min 10. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah 3. 3 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 1 dikali 1, C-nya min 10 dikali min 10.
Min 4 kali 1 min 4 kali min 10 jadi plus 40. Sehingga 9 ditambah 40 sama dengan 49. Sini menunjukkan D lebih besar dari 0. Maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, selanjutnya perhatikan grafiknya ini. A lebih besar dari 0, grafik terbuka ke atas. Kemudian D lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0, maka sumbu simetri ada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, ini sumbu simetrinya. Berada atau terletak di sebelah kiri dari sumbu Y. Kenapa? Karena nilai A-nya dan nilai B-nya lebih besar daripada 0. Itu artinya positif. Kemudian ini C min 10 atau 0, min 10 titiknya ini. Ini sumbu Y, jadi memotong sumbu Y di titik 0, min 10. Nah, karena D-nya lebih besar dari 0, maka memotong sumbu X di 2 titik. Titik yang pertama di sini, titik yang kedua di sini. Silakan diperhatikan baik-baik. Contoh yang keempat, fx sama dengan min 2x kuadrat plus 2x plus 12. Alternatif penyelesaian, kita lihat di sini, A sama dengan min 2, B sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 12. Nah, karena A-nya ini min 2, maka A-nya lebih kecil dari 0 atau negatif. Grafik akan terbuka ke bawah. Selanjutnya A lebih kecil dari 0 dan B di sini 2B-nya lebih besar dari 0. Nah, ini berbeda tanda, yang satu lebih kecil, yang satunya lebih besar. Maka sumbu simetrinya akan terletak di sebelah kanan dari sumbu Y. Kemudian di sini diperoleh C-nya sama dengan 12, maka grafik akan memotong sumbu Y di titik 0,12. Kemudian D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC, B-nya adalah 2, maka 2 kuadrat dikurang 4, A-nya min 2 dikali min 2, C-nya 12 dikali 12. Sehingga diperoleh 2 kuadrat 4, min 4 kali min 2, plus 8 kali 12, 96. 4 ditambah 96 sama dengan 100. D di sini lebih besar dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik, sebagaimana ditunjukkan pada grafik fungsi ini. Nah, ini kita jabarkan lagi, A lebih kecil dari 0, grafik fungsi kuadrat atau kurvanya terbuka ke bawah ini. Ini sumbu Y, karena A-nya lebih kecil dari 0 dan B-nya lebih besar dari 0, maka sumbu simetri terletak di sebelah kanan dari sumbu Y ini. Nah, selanjutnya, karena C-nya sama dengan 12, maka grafik ini memotong sumbu Y di titik 0,12. Ini C yang 12, titiknya adalah 0,12 di sini. Karena D lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Yang pertama di sini titiknya, yang kedua di sini. Silakan diperhatikan baik-baik. Ini menggambar grafik berdasarkan karakteristik dari grafiknya. Baik, kita lanjutkan dengan aplikasi fungsi kuadrat. Contoh soal dan alternatif penyelesaian. Contoh 1, suatu peluru ditembakkan ke atas. Tinggi peluru saat T detik
dinyatakan dengan rumus HT sama dengan 40T min 5T kuadrat. Ini dalam satuan meter. Ditanyakan tinggi maksimum yang dapat ditempuh oleh peluru tersebut. Alternatif penyelesaian. Diketahui fungsi kuadrat HT sama dengan 40T min 5T kuadrat. Nah, di sini diperoleh A sama dengan min 5 ini. B-nya ini sama dengan 40 dan C-nya sama dengan 0. Tinggi maksimum peluru dapat ditentukan dengan menggunakan rumus nilai maksimum grafik fungsi kuadrat, yaitu Y maksimum akan sama saja dengan D per min 4A. D itu adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. B-nya adalah 40 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya adalah min 5, min 4 kali min 5, sedangkan C-nya 0 dikali 0, dibagi min 4 kali min 5, diperoleh 40 kuadrat sama dengan 1600, min 4 kali min 5 plus 20 kali 0 adalah 0. Kemudian min 4 kali min 5 sama dengan 20. 1600 dibagi 20 sama dengan 80 meter. Jadi tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru adalah 80 meter. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Seorang petani ingin memagari sebuah kandang dengan kawat yang panjangnya 50 meter. Tentukan ukuran kandang sehingga luasnya maksimum. Alternatif penyelesaian. Ini sketsa gambar kandang. Kemudian diketahui panjang kawat di sini adalah dinyatakan dengan K, artinya keliling, sama dengan 50 meter. Keliling bangun datar yang persegi panjang ataupun bentuk yang lainnya ini kalau K sama dengan 2P ditambah 2L ini menyatakan bentuknya persegi panjang. K sama dengan 2P ditambah 2L, karena K-nya 50 maka K ganti dengan 50. 50 sama dengan 2P ditambah 2L. Kelas kiri dan kanan dibagi 2 sehingga 50 bagi 2 adalah 25, 2P dibagi 2 adalah P, 2L dibagi 2 adalah L. Sehingga L saja bisa kita nyatakan sama dengan 25 dikurangi P. Luas adalah panjang kali lebar. Lebarnya kita ganti dengan 25 dikurangi P, sehingga P kali 25 min P. Diperoleh P kali 25, 25P, P kali min P kuadrat. Nah, untuk mencari ukuran kandang, kita bisa mencari pakai rumus sumbu simetri, yaitu X ini menunjukkan sumbu simetri sama dengan panjang, sama dengan min B per 2A. Sumbu simetri dalam X sama dengan min B per 2A. Karena X adalah B dalam hal ini. Sehingga P itu sama saja dengan min B per 2A. B-nya adalah 25 ini. Koefisien dari X, koefisien dari P. Jadi min 25 karena di sini ada min B. B-nya 25, kalau min B min 25. Per 2A. 2 kali AA-nya berapa? Ini min 1. Min P kuadrat di sini ada 1. Tidak lazim ditulis. Jadi A-nya min 1. 2 kali min 1. Min 25 per min 2 sama dengan 25 per 2. Atau sama dengan 12,5 meter.
Kita cari sekarang untuk L. L adalah 25 dikurangi P. L sama dengan 25 dikurangi P. 25 dikurangi 25 per 2 sama dengan 50 dikurangi 25 dibagi 2 sama dengan 25 per 2. Sama saja dengan 12,5 meter. Jadi ukuran kandang itu adalah P 12,5 meter dan L sama dengan 12,5 meter juga. Contoh yang ketiga. Jumlah buah bilangan adalah 30. Tentukan nilai terbesar dari hasil kali kedua bilangan tersebut. Alternatif penyelesaian. Jumlah dua bilangan. Artinya P kalau bilangan yang pertama P dan bilangan yang kedua I, maka P ditambah I sama dengan 30. Kemudian kalau nilai terbesarnya, nilai maksimum adalah hasil kali, maka maksimum itu adalah P dikali Q. Sehingga kalau P ditambah Q 30 sama dengan 30, maka P saja adalah atau sama dengan 30 dikurangi Q. P dikali Q sama saja dengan 30 dikurangi Q dikali Q. P kali Q sama saja dengan 30 kali Q 30 Q min Q kali Q min Q kuadrat. Sehingga rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 30 Q min Q kuadrat. A di sini min 1, B di sini 30 ini, dan C-nya sama dengan 0. P kali Q adalah nilai yang maksimum karena merupakan hasil kali. Tentukan nilai terbesar dari hasil kali kedua bilangan itu. Jadi P kali Q itu adalah maksimum. Dapat digunakan dengan rumusan D per min 4A. Kita ketahui D sama dengan B kuadrat min 4AC dibagi min 4A. B-nya adalah 30. 30 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya adalah min 1. Min 4 kali min 1 adalah 4. Dikali 0 adalah 0. Min 4 kali min 1. Ini min 4 kali min 1. Sehingga diperoleh 30 kuadrat 900. Min 4 kali min 1 kali 0 adalah 0, min 4 kali min 1 sama dengan 4. Sehingga diperoleh hasilnya 225. Jadi hasil kali terbesar kedua bilangan tersebut adalah 225. Silakan disimak baik-baik langkah-langkahnya supaya kamu bisa memahami dan mengerti. Itu saja anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertemuan pada hari ini, materi pembelajaran matematika telah selesai. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf ada segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.